Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil arsyil azim. Al-malikil haqqil mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita terlebih dahulu memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melanggengkan nikmatnya untuk kita semuanya, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur fil khairi wal barakah, nikmat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan di tahun akan datang kita masih dapat bertemu kembali dengan bulan suci tersebut. Tentunya kita jangan berhenti memohon kepada Allah supaya akhir hidup kita oleh Allah diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang maqasid atau tujuan daripada syariat Islam. Syariat Islam itu ingin menata kehidupan manusia dalam tatanan yang harmonis, dalam situasi yang aman dan damai, dalam keadaan terpenuhnya hak-haknya masing-masing, dalam keadaan adil dan makmur baik lahir maupun batin. Ada kebutuhan pokok yang menurut kajian usul fiqh disebut dengan kebutuhan doruriyah, yakni kebutuhan pokok. Yang pertama, hifdzuddin, terpelihara atau terjaganya agama. Sehingga Allah mewajibkan kepada kita umat Islam supaya agamanya tetap eksis. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Kenapa harus sholat? Kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha, siapa orang yang menegakkan sholat, fakot aqomad din, dia menegakkan agama. Wa man tarokaha, siapa orang yang meninggalkan sholat, fakot hadamad din, dia telah merobohkan tiang agama. Maka untuk membedakan antara si muslim dengan si kafir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bainal mu'min wal kafir as-sholah. Yang membedakan antara muslim dan kafir, sholat. Orang kafir nggak mungkin sholat. Orang Islam harus sholat. Orang Islam nggak sholat berarti masuk kategori, nah itu. Hati-hati. Punya keluarga muslim, tapi nggak sholat, berarti dia masuk kategori Nabi yang bersabda, al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Yang membedakan antara muslim dan kafir adalah sholat. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga supaya keislaman seseorang itu eksis, maka diharamkan murtad. Tahu murtad? Bukan seumur-umur jadi ustadz ya. Murtad itu artinya, kalau secara ambil definisi secara umum, karena banyak ulama yang mendefinisikan berbeda-beda, tapi intinya sama. Orang Islam keluar dari Islam. Dulunya beriman kepada Allah, lalu mengingkari keislamannya, tidak beriman kepada Allah. Itu namanya murtad. Konsekuensinya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata saya loh ya, kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orang Islam
yang keluar dari Islam berarti murtad, fayamut, lalu ia qaid, lah qaid lagi, pupus atau maut, mati, wa huwa kafirun, statusnya orang tersebut matinya dalam keadaan kafir. Faulaika, mereka orang-orang Islam yang keluar dari Islam matinya dalam keadaan kafir, kata Allah, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, seluruh rangkaian amal kebaikan yang ia miliki itu dihapus semua. Ketika hidup di dunia pahalanya dihapus, ketika hidup di akhirat dia tidak membawa pahala kebaikan yang dulu pernah dilakukan. Itu akibat murtad. Maka karena itu disebabkan tidak ada lagi amal kebaikan, nih Allah yang menghakimi, bukan saya yang menghakimi, tapi Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, nanti Bapak Ibu bisa buka. Wa ulaika, orang-orang murtad itu, ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Lalu berapa lama di sana? Hum fiha khalidun, selamanya. Maka hati-hati, jangan sampai ada di antara keluarga kita hanya gara-gara cinta kepada seseorang, baik laki atau perempuan, beda agama, akhirnya dia jadi murtad. Ini satu pengalaman Bapak Ibu, satu pengalaman. Makanya Islam melarang laki-laki menikahi wanita non-muslim, non-muslimah. Demikian juga sebaliknya, haram menurut ijma ulama, haram hukumnya seorang wanita menikahi laki-laki non-muslim. Satu kejadian, tidak saya sebutkan wilayahnya. Ini orang berasal dari daerah adat bersendi syarak. Syarak bersendi kita belah. Ini dari asal sana. Nikahlah dengan kawan kampusnya. Kuliahnya di Bandung. Aktivis organisasi Islam, mahasiswa Islam. Saya ngasih masukan, ya kalau bisa nggak usah lanjut dah Bu, saya bilang. Abis gimana Pak Ustadz? Anaknya kayaknya udah cinta banget. Terus, ya mau ngapain lagi? Nikah. Bertahan kehidupan rumah tangganya, yang suami tetap muslim, yang istrinya tetap dengan agamanya. Punya anak. Karena suami cinta, setiap hari Minggu dia nganter ke gereja. Bersama siapa? Bersama anak-anaknya. Anak-anaknya main di halaman. Oleh petugas gereja diajak, Pak, daripada di luar panas-panasan, mendingan di dalam aja. Oke, masuk ke dalam. Pakai AC, adem nggak? Adem, gitu. Lama-kelamaan, kata orang Korea, tumon kerasan. Apa tumon kerasan? Betah. Tumon kerasan. Sering ke situ. Lambat laun, waktu zuhur, nggak pulang. Tinggallah salat zuhur. Asar pun demikian, tinggal. Lama-lama pindah agama, ikut agama istri. Maka Islam melarang pernikahan beda agama yang diijmai oleh para ulama. Wanita haram menikah, wanita muslimah haram menikah dengan di luar Islam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana nasib si anak ini yang menurut firman Allah dalam surat Al-Baqarah, seluruh amal kebaikannya dari kecil hingga dia masuk rumah tangga, punya anak, rajin sholat, lenyap semua. Di akhirat sengsara. Gara-gara apa? Membelain cinta, hati. Dan ini sudah menjadi program loh Bapak Ibu. Menjadi program siapa? Para misionaris.
Bagaimana caranya menikahi wanita-wanita muslimah? Pura-puranya mu'alaf. Nanti kalau sudah mu'alaf, punya anak, digelitik dari istrinya. Kamu mau terus rumah tangganya atau selesai di sini? Terus kalau kamu mau ikut agamaku. Dan ini sudah diakui loh Bapak Ibu oleh misionaris yang sudah sadar masuk Islam jadi mu'alaf. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, hifdzuddin, memelihara, menjaga eksistensi keislaman kita, yang paling pokok urusan sholat. Hati-hati. Sholat supaya membekas di dalam hati kita, supaya membekas, ada asarnya. Kerjakan sholat itu dengan sesempurna mungkin, jangan asal-asalan. Jangan sholat itu mengikuti organisasi masyarakat. Kalau orang NU sholatnya ala NU, kalau Muhammadiyah ala Muhammadiyah, kalau yang Persis ala Persis, kalau yang Wahabi Salafi ikut Wahabi Salafi. Ikuti hadis Nabi. Salah satu contoh, waktu hari Jumat, khutbah Jumat saya sampaikan. Kalau orang NU bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi ketika ruku. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu orang NU. Kalau Muhammadiyah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Itu yang saya baca. Kenapa? Karena Sayyidatuna Ibunda Aisyah mengatakan, karena yaksuru fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi ketika ruku' dan sujud membacanya diperbanyak, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini 3 bulan menjelang wafat. Ketika selesai menerima firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai selesai. Nabi itu bukan orang NU. Nabi bukan orang Muhammadiyah. NU Muhammadiyah organisasi kemasyarakatan di kalangan orang Islam di Indonesia yang lahir pada tahun 19 sekian. Ini organisasi, jangan dikisruhkan. Ayo kita Islamnya satu Islam, jangan ada perbedaan. Mau kunut, oh kalau kunut NU, kalau tidak kunut Muhammadiyah. Itu enggak ada zaman Nabi begitu. Kunut, salatnya sah enggak? Sah. Tidak kunut, salatnya sah enggak? Sah. Loh, itu kalau tahu ilmunya. Kata Imam Abu Hanifah dan kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika sholat kunut, sholat kunut, ketika sholat subuh, tak ada kunut. Terus bagaimana petunjuknya? Kata Imam Ahmad bin Hambal, Nabi bersabda, Inna ma ju'ilal imam liyutamma bi fala takhtalifu. Imam itu ditunjuk untuk diikuti, kalian jangan berbeda dengan imam. Kalau imamnya tidak kunut, Bapak Ibu nggak usah marah-marah. Gimana sih imam sholat subuh nggak pakai kunut? Jangan. Lah ketika imam sujud, ikut sujud, jangan baca kunut sendiri. Imam sujud, Bapak Ibu, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Imamnya kaget, nengok lagi, wah nggak baca kunut. Pada baca kunut, batal nggak sholatnya? Batal. Sholatnya imam batal karena nengok, sholatnya makmum batal karena baca. Nah gitu. Kalau tahu ilmunya. Karena tidak boleh berbeda, kata Imam Ahmad bin Hambal, imamnya baca kunut, makmumnya harus takmin. Takmin itu mengucapkan amin, ulah cicing wae, tangannya diangkat, ulah dihandap, kan gitu. Terus nyaras naon, amin, amin, jangan ogah, 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 jangan. Terus kalau diam aja begini tangannya bagaimana? Yang enggak elok. Kenapa? Fala takhtalifu, jangan berbeda dengan
imam. Lu kata ilmunya enak, nggak fanatik. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah itu hifdzuddin. Lalu hifdzun nafsi. Jiwa kita itu harus eksis, harus tetap terjaga, harus tetap terpelihara. Oleh karena itu tidak diperkenankan seseorang membunuh orang lain. Maka di dalam ajaran Islam, kalau seandainya ada seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, nih maaf nih, lebih banyak mana kasus pembunuhan di Indonesia dengan di Arab Saudi? Nah. Lebih banyak mana? Di Indonesia itu berulang-ulang berkali-kali terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dan ada rasa takut dengan Komnas HAM, hak asasi manusia, maka para pembunuh itu masuk penjara minimal paling sedikit 15 tahun atau 20 tahun atau seumur hidup. Yang 15 tahun cepat keluar. Kenapa? Dapat remisi. Yang melakukan orang Islam ketika Idul Fitri dapat remisi zakat fitrah, kali itu ya remisi itu ya. Dapat potongan lama kelamaan nggak sampai 15 tahun keluar, ribut lagi dengan seseorang, membunuh lagi. Akhirnya yang jadi korban berapa banyak? Banyak. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingin supaya manusia itu hidupnya terjaga. Jangan terganggu, tetap mempunyai hak hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah mewajibkan adanya hukum qisas dalam urusan pembunuhan. Kalau qisas itu dihukum sama dengan perbuatannya. Kalau dia menghilangkan nyawa, maka harus dihilangkan nyawanya. Itu hukum qisas. Seorang yang berstatus merdeka diqisas karena membunuh sama-sama orang merdeka. Orang merdeka membunuh budak, tidak ada hukum qisas. Maka kata Allah, al-hurru bil hurri. Orang merdeka diqisas karena membunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya membunuh hamba sahaya, maka yang membunuh harus diqisas. Lanjutnya nih, wal unsa bil unsa, perempuan membunuh perempuan diqisas. Namun kalau seandainya nih yang menjadi korban pembunuhan, faman ufiyalahu min akhi syai'un fattibaun bil ma'ruf. Kalau seandainya Bapak Ibu rahimakumullah dikatakan oleh Allah, yang membunuh mendapatkan ampunan dari keluarga yang dibunuh. Mendapatkan ampunan dari yang dibunuh atau dari keluarga yang dibunuh? Bukan yang dibunuh ya. Kalau yang dibunuh tos paeh satiasa ngasih ampunan kan begitu. Maka keluarga yang membunuh. Kalau keluarga yang dibunuh, maaf, keluarga yang membunuh. Kalau keluarga yang dibunuh memberikan ampunan, maka qisas tidak diberlakukan. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, ada ketentuan hukum yang lain, yaitu harus membayar diat. Kenapa sih hukum qisas itu harus ditegakkan? Kata Allah sendiri, walakum fil qisasi hayatan ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam urusan pembunuhan yang harus diqisas, ini menjamin kelestarian hidup seseorang. Saya kasih contoh. Kalau hukum qisas ini diundangkan, lalu orang yang akan membunuh, dia berpikir tidak jadi membunuh orang lain.
Terus kira-kira yang terselamatkan berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Dia tidak jadi membunuh, dia sendiri tidak jadi dibunuh, tidak dikisos. Tapi kalau umpamanya hukum yang berlaku di Indonesia, ini maaf saya menyampaikan ini tidak bermaksud bahwa undang-undang di Indonesia harus diberlakukan hukum kisos. Indonesia punya hukum tersendiri, apapun backgroundnya. Ini kita kajian secara syariat Islam. Kalau seseorang membunuh hanya dihukum 15 tahun, kemudian yang dihukum ini keluar dari penjara, ada rasa dendam nggak? Ada. Ini gara-gara keluarga yang saya bunuh, padahal yang salah dia. Akhirnya keluar dari penjara, keluarga yang terbunuh dibunuh lagi, masuk penjara lagi. Tapi kalau dikisos, nyawa dibayar nyawa, selesai urusan. Maka karena itu di Indonesia urusan bunuh membunuh tidak pernah ada selesainya. Asal ada kasus sendiri, sedikit dibunuh. Yang di daerah luar Jawa di Kalimantan hanya gara-gara utang 20.000 dibunuh, kan gitu kan? Gampang banget. Ada pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah? Mangga. Oh ya. 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 Ya, bukan ranjang, rajam. Terus? Ya. Oke. Pertanyaannya, seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslimah atau perempuan muslimah nikah dengan laki-laki non-muslim, bagaimana? Yang pertama, seorang muslim boleh menikahi non-muslim dalam artian orang Kristen atau Yahudi. Beda dengan orang Hindu dengan orang Buddha. Itu tidak boleh sama sekali. Kalau non-muslim Yahudi atau non-muslim Nasrani itu boleh. Tapi dengan catatan si laki-lakinya itu mempunyai keimanan keislaman yang kuat, jangan sampai terpengaruh. Boleh. Namun yang harus dijawab oleh hati si laki-laki muslim yang menikahi wanita non-muslimah harus mengacu kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu, jaga istri dan anak kamu jangan sampai masuk neraka. Lalu pertanyaannya, apakah mereka yang bukan muslim itu masuk neraka? Allah yang menjawab, laqad, pasti dan sungguh, kafaro telah kafir. Kafir itu artinya menutup diri, tidak beriman kepada Allah. Alladzina qalu, orang-orang yang berkeyakinan, yang berpendapat, yang mengatakan innallaha salisu salasa, bahwa Allah itu terdiri dari 3 unsur. Namanya apa Bapak Ibu? Trinitas, 3 unsur. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid la yantahiyannahun, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu esa, cuma satu. Hentikan keyakinan seperti itu. Lah kalau sudah masuk dalam kategori kafir, maka neraka diciptakan uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang kafir. Sekarang tanggung jawabnya seorang muslim menjaga istri dan anaknya jangan masuk neraka. Bagaimana? Dituntut nanti di akhirat. Maka kata Nabi, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Sehingga menurut ijma ulama, kalau laki-laki muslim tidak mampu membawa istrinya ke surga, sebaiknya tidak. Lebih-lebih wanita muslimah itu suka-suka keimanannya terlalu lemah, yang pada akhirnya pindah agama. Ada satu kejadian, ini maaf nih, saya kenal banget dengan orang ini. Nikah dengan Chinese, punya anak cantik dan ganteng, murid saya. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Ketika ngobrol dengan saya, ibu kenapa ini terjadi? Lu gimana Pak Samsul? Abis sudah terlanjur, kalau saya mau pisah bagaimana biaya anak istri saya, anak-anak saya itu. Ya sudah, pada akhirnya karena berpikiran terus stres Bapak Ibu. Stres. Pergi, pernah ketemu saya itu di Istiqlal. Wudhu berulang-ulang. Kenapa? Karena merasa bersalah. Maka karena itu, menurut ijma ulama, berdasarkan ayat suci Al-Quran, haram hukumnya nikah beda agama. Yang kedua tadi masalah koruptor. Apakah harus dihukum mati? Apakah harus dihukum rajam? Yang dihukum rajam itu berlaku bagi seorang wanita yang sudah bersuami atau suami yang sudah beristri, disebut dengan zina muhsan. Nah, ya, ya itu jawabannya ke sana. Jadi kalau rajam ke situ, ya. Sekarang kalau koruptor itu tergantung di mana ia tinggal. Kalau di Indonesia koruptor itu enak, penjaranya penjara khusus, kamarnya bisa pakai spring bed, kan gitu. Ada TV-nya, ada macam-macam. Kalau ingin plesir bisa plesir, yang penting jangan bilang-bilang. Gitu kan? Itu nyata kok. Gak usah ditutup-tutupi. Lah kalau di Cina, ini saya lihat videonya tuh, ya Allah, ngeri juga. Ada beberapa orang laki perempuan melakukan kejahatan. Di belakangnya itu sudah ada satu orang yang bawa senjata. Suruh maju, der. Satunya maju, der. Itu di sampingnya. Gak pakai ditutup mata. Di Indonesia masih manusiawi. Matanya ditutup. Kemudian kalau yang Islam panggilkan ustadz, kalau yang bukan Islam panggilkan rohaniawannya, kemudian terus ditembak oleh penembak satu regu, entah berapa orang, pelurunya hanya satu. Yang lainnya kosong, dikasih tanda merah di sini. Supaya apa? Supaya pas jantungnya mati, itu manusiawi. Lah kalau di Amerika, tangan sama kakinya diikat di mesin yang terdiri dari barang apa namanya itu, mengalirkan setrum, lalu disetrum dengan kekuatan tertentu. Ketika disetrum itu, ketika awal itu merasa bergetar begini, terus mati, masih butuh waktu. Lah kalau di Arab Saudi, di Kisos, pedangnya itu ya Allah, kalau disuruh motong duit itu langsung sobek tuh duitnya. Kalau suruh motong duit, dipenggal sekali penggal, teng, udah langsung lepas, tidak menyakitkan. Maka karena itu hukum mati di Indonesia masih manusiawi. Lebih manusiawi lagi ketika dipenggal dengan pedang yang teramat tajam. Maka koruptor itu dihukum apapun tergantung undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Di Indonesia koruptor itu enak. Sehingga pertanyaan dari Pak Jawadi kemarin, kalau koruptor terus mengeluarkan zakat, uangnya jadi bersih kan, itu kan? Enggak juga. Ini maaf loh, para koruptor, ini ingat para koruptor. Dia korupsi sebegitu banyaknya. Terus anaknya dikasih makan
dari hasil korupsi itu uang haram. Kata Nabi, kullu lahmin yang butuh minal haram fannaru aulah. Semua daging, daging istrinya, daging anaknya, daging dirinya sendiri tumbuh dari hasil uang haram. Fannaru aulah. Neraka yang paling berhak untuk menghabisi ini. Kasihan, hati-hati. Jangan terpesona dengan uang banyak lalu korupsi. Dan itu tidak selesai-selesai korupsi di Indonesia, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemarin aja berapa triliun? 275 triliun. Apa kurang banyak apa ya? Ada lagi pertanyaan? Oh, masih satu lagi. Oh, rumah tangga. Ya. 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 Ada dua laki perempuan menikah sama-sama muslim. Pada saat tertentu, salah satu di antara keduanya murtad. Maka secara otomatis, secara syar'i, hukum pernikahannya batal. Saya ulang nggak? Hukum pernikahannya batal, otomatis cerai. Oh, artinya masih tetap beriman kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, nggak puasa, nggak sholat, kan begitu kan? Itu namanya orang fasik, belum masuk dalam kategori murtad. Kalau murtad, dah harus pisah rumah tangganya. Kalau fasik, masih tetap dalam koridor pernikahan yang sah, gitu Pak. Cukup. Oh, ada Pak Cecep, alhamdulillah. Kemana wae? Ada Pak Haji Sutiman. Nguli, mangga Pak Cecep. Ini Pak Haji terkait dengan pernikahan beda agama Pak. Ya. Yang pertama, dalam keluarga ada seorang anak. Contoh laki-laki yang muslim menikahi perempuan non-muslim. Ya. Padahal orang tuanya sudah melarang. Ya. Nah, yang pertama itu, apakah orang tuanya yang sudah melarang tadi, tapi tidak dijalankan oleh si anak, ikutkah berdosa? Ya. Yang kedua, karena diharamkannya perbedaan agama, apakah selama mereka berumah tangga dengan perbedaan agama akan terus berzina atau seperti apa? Oh iya itu. Seorang anak menikah beda agama, orang tuanya sudah melarang, tapi anaknya tidak nurut. Apakah orang tuanya ikut bertanggung jawab? Sudah lepas tanggung jawabnya karena orang tuanya sudah mencegah, anaknya masih juga memaksakan diri alias tambeng. Ya udah, dosanya ditanggung oleh si anak. Orang tua sudah terbebas. Lalu beda agama menikah secara syar'i, pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, melakukan hubungan suami istri, berarti masuk kategori zina. Kalau sudah masuk kategori zina, maka itu termasuk fahisyah, wasa'a sabila, perbuatan yang keji, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Maka jangan menempuh pernikahan beda agama. Ada ibu-ibu nih? Cukup. Oh, silakan Pak Haji Sutiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu apakah ada standarnya berapa rakaat? Oh. Itu yang pertama. Ya. Kedua, bila sholat tarawih di tengah jalannya kita ada batal wudhu. Ya. Bagaimana kita mengikutinya sama ini? Bagaimana? Oh, ngikutin imam. Oke, ya. Kalau mengikuti imam itu juga penjelasannya Pak. Ya. Mengenai hal itu. Bagus. Terima kasih, Pak Haji Sutiman. Apakah sholat tarawih ada standarnya? Ada. Yang pertama, ada orang sholat tarawih
berdasarkan hadis dari Sayyidatuna Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Nabi ketika qiyamul lail, bukan salat tarawih loh, qiyamul lail, salat malam sebanyak 11 rakaat, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Salatnya Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Jangan ditanya berapa lama Nabi sholat, berapa lama Nabi berdiri, berapa lama Nabi membaca bacaan sholat, berapa banyak pahala yang diterima oleh Nabi. Kalau 11 rakaat di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, berarti sholat apa? Sholat witir. Cara mengerjakannya, kata Nabi, kata Sayyidatuna Ibunda Aisyah, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Kata Sayyidatuna Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika Nabi wafat, pemimpin saat itu Khalifah Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ketika bulan suci Ramadan dikumpulkan orang-orang di Masjid Nabawi, maaf bukan dikumpulkan, berkumpul sendiri. Di pojok sana sholat, sini sholat, sana sholat, masing-masing sholat. Pada akhirnya Sayyiduna Umar Ibnul Khattab mengevaluasi bersama Abdurrahman bin Abdul Qari. Abdurrahman, kunaon eta? Lalu kunaon eta? Nabi pakai bahasa sholatnya nyalira untuk berjamaah. Lamun jamaah kumaha? Katanya Nabi. Saya tuh, kata Abdurrahman bin Abdul Qari. Ya sudah kalau gitu kita bentuk jamaah aja dah. Yang laki-laki diimam oleh laki-laki, yang perempuan diimam oleh laki-laki juga. Lalu dievaluasi. Abdurrahman, masa iya sih dalam satu masjid ada 2 imam? Bagaimana kalau kita jamaah aja dipimpin 1 imam? Bagus. Akhirnya dibentuklah 1 masjid, 1 imam. Berapa rakaat? Bersama witirnya 23 rakaat. Bersama witirnya 23 rakaat. Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta menceritakan kenapa disebut dengan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu ada waktu istirahat. Di mana waktu istirahatnya? Begitu 2 rakaat selesai, maka masing-masing orang ada yang berdoa, ada yang berzikir, ada yang melaksanakan sholat sunnah mutlak boleh jadi. Lalu di Masjid At-Taqwa ini membuat pola untuk jeda istirahat membaca sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Apakah bid'ah? Loh iya bid'ah. Tapi jangan buru-buru mengatakan bid'ah yang sesat. Karena Umar sendiri menghimpun orang untuk sholat berjamaah dalam bentuk sholat tarawih. Kemudian Umar mengatakan, hadhihi, ini pelaksanaan sholat berjamaah nih, dilakukan sesudah sholat isya lagi. Bid'atun hasanatun, bid'ah yang bagus. Terus jangan mengatakan kalau bid'ah ya semuanya dolalah, nggak ada yang hasanah. Tuh omelin tuh Umar bin Khattab. Ngomong lagi pakai bid'ah hasanah. Payah tuh Umar.
Lu begitu. Lalu ketika di pertengahan bulan suci Ramadan, Sayyidina Umar Ibnul Khattab menyuruh kepada imam untuk membaca kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Kan begitu. Maka yang dimaksudkan baca kunut dikala akhir sholat witir. Maka karena itu di Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ketika sholat tarawih ada witir, terakhir dibacakan doa kunut pada saat pertengahan bulan suci Ramadan. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Saya mengikuti Imam Abu Hanifah. Mau sholat witir di bulan suci Ramadan, mau sholat witir di bulan suci Ramadan, pakai kunut. Sehingga membaca kunut di dalam sholat witir itu berlaku sepanjang tahun. Maka saya tetap membaca sholat witir. Yang kedua apa tadi Pak Ji? Oh, batal wudhu. Ketika sholat tarawih ataupun sholat berjamaah lah begitu istilahnya. Hitut. Ada bunyinya. Tapi baunya na'udzubillah. Bagaimana seperti itu? Ya kalau umpamanya mau keluar repot sedang sholat terus kita keluar, maka ikuti imam. Begitu selesai punten keluar. Jangan berlanjut sholatnya karena wudhunya sudah batal. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Wah, masih belum selesai. Hah? Oh ya ya Allah ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Terus hitungannya bagaimana? Nih maaf. Allah tuh berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", melaksanakan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Kalau seandainya dia ingin menyempurnakan sholat tarawih, baik itu yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat, di tengah perjalanan wudhunya batal karena kentut. Terus tertinggal 2 rakaat atau tertinggal 2 kali salam, berarti 4 rakaat kan begitu. Karena tinggal wudhu. Apakah perlu dilanjutkan? Tergantung dari hati kita. Kalau mau melanjutkan sholat tarawih yang tertinggal, maka jangan ikut sholat witirnya imam yang terdiri dari 2 rakaat, 1 rakaat. Maaf, saya ulang. Jangan mengikuti imam kalau sholat witirnya 3 rakaat sekaligus. Kalau imamnya sholat witirnya 2 rakaat dan 1 rakaat, maka orang tersebut ikut berjamaah. Walaupun imamnya sholat witir, kita niatnya sholat tarawih. Begitu imam sholat witir 1 rakaat, maka yang tadi wudhunya batal, sholat witirnya sendirian. Itu tata caranya. Kalau umpamanya nggak dilanjutkan, ya sudahlah, lumayan 4 rakaat. Dapat separuh sholat tarawihnya, nggak apa-apa, cukup. Bisa juga ya Pak? Sah, yang penting wudhu dulu. Harus kentut. Iya. Nah, cukup Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kan sudah libur kan ya? Libur. Silakan Pak Kosasi. Ya. Ya. Oh iya, saya bilang kalau menurut hadis dari Hasan cucu Nabi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengajarkan doa kunut pada sholat witir. Sholat witir di mana? Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Bagaimana Pak kalau saya baca kunut di dalam sholat fardu? Nabi dulu baca kunut itu di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat subuh. Yang maghrib dan isya ditinggalkan. Yang subuh, wa amma fi subhi, adapun di waktu sholat subuh, lam yazal, Nabi nggak pernah tinggal hatta faraqat dunya, hingga Nabi meninggal dunia. Kalau kita mau baca doa kunut di kala maghrib isya, boleh-boleh saja, tidak sampai membatalkan, boleh itu.
Cukup. Ini pada bengong. Tetap terpesona lihat saya. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini dapat kita fahami bersama dalam rangka untuk meningkatkan iman Islam kita. Insya Allah besok Jumat yang terakhir karena mau pulkam, nanti habis lebaran insya Allah dilanjutkan kembali kajiannya. Mau sholat subuh hari Sabtu boleh, silahkan. Kalau di sini hari Ahad pertama sama Ahad ketiga, saya kedua dan keempat di luar. Kalau mau setiap sholat subuh, habis sholat subuh di hari Sabtu, ayo saya siap. Begitu. Hah? Di jadwal ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdal mun'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajmal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya ghiyasal mustaghiitsin ya ghiyasal mustaghiitsin ya ghiyasal mustaghiitsin aghithna 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 ya Allah. Allahumma nam Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina wa barahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajmal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.